Hai hai hai, balik lagi di video Happy Belajar Akuntansi bersama Gilang Rosalinda Putri. Jangan lupa disimak dan dicatat materinya ya, oke? And let's begin. Baik, mari kita mulai belajarnya ya. Pada video kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur masih bersama Ibu Gilang Rosalinda Putri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 4 materi pokok. Yang pertama yaitu ruang lingkup perusahaan manufaktur. Yang kedua ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang ketiga ada karakteristik metode harga pokok proses. Dan yang keempat tentang dokumen transaksi pada perusahaan manufaktur. Untuk materi pokok yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan ke konsumen. Lalu, apa saja ya karakteristik perusahaan manufaktur? Yang pertama, kegiatan operasionalnya memproduksi bahan baku. Yang kedua, memiliki persediaan produk secara fisik. Yang ketiga, terdapat 2 sistem produksi yaitu produksi berdasarkan pesanan atau order dan produksi berdasarkan proses. Bagaimana alur kegiatan perusahaan manufaktur? Nah, dimulai dari pertama pembelian bahan baku, di mana bahan baku akan dipakai dalam proses produksi. Setelah pembelian bahan baku, pemakaian tenaga kerja, di mana sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan sebagai penunjang proses produksi. Yang ketiga, pemakaian biaya overhead pabrik, contohnya biaya listrik, telepon. Nah, biaya ini juga akan dibebankan ke proses produksi. Dari 3 komponen biaya nanti di mana akan menghasilkan barang jadi. Lalu, apa saja ruang lingkup perusahaan manufaktur? Yang pertama dari bidang industri dasar dan kimia, contohnya ada Holcim Indonesia. Yang kedua ada industri tekstil dan garmen, contohnya PT Kahaktes. Dan yang ketiga ada industri otomotif, contohnya Astra International Tbk. Dan yang keempat ada industri barang konsumsi, contohnya PT Kimia Farma Tbk. Lalu materi pokok yang kedua kita akan membahas mengenai karakteristik metode harga pokok pesanan. Apa saja ya karakteristik metode harga pokok pesanan? Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Yang kedua, proses pengolahannya, produk terjadi secara terputus-putus. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Dan yang keempat, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Untuk materi pokok yang ketiga, kita akan membahas mengenai karakteristik metode harga pokok proses. Apa saja ya karakteristik metode harga pokok proses? Yang pertama, produksinya bersifat massal atau memproduksi barang dalam jumlah banyak. Yang kedua, produknya bersifat kontinu atau secara terus-menerus. Yang ketiga, unit yang diproduksi bersifat homogen. Yang keempat, perhitungan total biaya produksi dilakukan setiap akhir periode, bulan, atau tahun. Lalu, materi pokok yang keempat, kita akan membahas mengenai dokumen transaksi yang digunakan pada perusahaan manufaktur. Kira-kira apa saja ya? Dokumen transaksi perusahaan pada manufaktur terbagi menjadi 2, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber atau sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi atau jurnal pembantu. Untuk dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang ada pada dokumen sumber. Lalu, contoh dokumen sumber dan pendukung pada perusahaan manufaktur. Contohnya Ibu ambil dari pembelian bahan baku kredit ya. Apa saja dokumen sumber yang digunakan? Dokumen sumber yang digunakan adalah faktur pembelian, invoice yang dikirimkan dari PT Rahmat kepada CV Makmur Furnitur,
PT Rahmat di sini sebagai pemasok atau supplier, CV Makmur di sini sebagai pembelinya. Nah, kita posisikan sebagai CV Makmur Furnitur ya. Jadi faktur pembelian dikirimkan dari PT Rahmat kepada CV Makmur, di mana CV Makmur ini membeli secara kredit. Kemudian, dokumen pendukung yang digunakan untuk pembelian bahan baku kredit, yang pertama ada dokumen permintaan pembelian bahan. Yang kedua, ada surat pesanan pembelian. Yang ketiga, ada laporan penerimaan barang. Ini adalah dokumen pendukung untuk transaksi pembelian bahan baku kredit. Pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Mengapa ya diperlukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur? Pengecekan dilakukan agar dokumen dapat divalidasi kebenarannya dan keabsahannya, di mana hal ini akan sangat berpengaruh pada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Lalu bagaimana ya melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur? Nah, ada dua metode dalam melakukan pengecekan dokumen. Yang pertama, metode keabsahan formal. Yang kedua, metode keabsahan material. Untuk keabsahan formal, pengecekan dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak terkait. Untuk keabsahan material dilakukan dengan perhitungan-perhitungan nilai mata uang yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan, sehingga menghasilkan jumlah yang seharusnya. Ini adalah contoh pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Dokumen sumber yang akan kita lakukan pengecekan yaitu dokumen faktur penjualan. Dokumen transaksi faktur penjualan terjadi pada saat penjualan dilakukan secara kredit, di mana Galaxy Elektronik sebagai pemilik perusahaan menjual secara kredit atau hutang kepada toko muhibat sebagai customer atau pelanggan. Nah, dari dokumen ini kita akan melakukan pengecekan dokumen berdasarkan dua metode pengecekan, yaitu keabsahan formal dan keabsahan material. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan keabsahan formal. Sini kita akan melakukan pengecekan yang pertama, yaitu terdapat nomor faktur, tanggal, dan termin. Jika sudah terdapat, maka bisa divalidasi kebenarannya. Lalu ada keterangan pelanggannya, yaitu toko muhibat. Dan yang ketiga, ada direktur marketing sudah ditandatangani oleh Pak Hafid di sini dan disetujui dan ditandatangani juga oleh Bu Sulis. Nah, ini adalah keterangan lebih lanjut ya. Kalian bisa baca di sini terkait dengan pihak yang mengeluarkan bukti transaksi dari pihak internal, yaitu Galaxy, kepada pihak luar atau eksternal, yaitu toko muhibat. Di sini sudah ada transaksi keterangannya, ada nomor faktur, termin, pihak-pihak yang terlibat. Artinya dokumen ini sudah divalidasi kebenarannya dan keabsahannya. Lalu, metode kedua yaitu pengecekan keabsahan material. Masih pada dokumen transaksi yang sama, faktur penjualan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi terkait dengan pengecekan pemeriksaan horizontal. Nah, pemeriksaan horizontal ini meliputi perkalian antara banyaknya barang dengan dikalikan harga persatuan. 10 dikalikan 3.850.000, hasilnya apakah sudah betul 38.500.000? Jika sudah betul, maka hal ini bisa divalidasi kebenarannya. Yang kedua, pemeriksaan vertikal, di mana pemeriksaan vertikal meliputi penjumlahan jumlah harga. Jadi di total, apakah 83.100.000 sudah sesuai dengan total dari harga per kuantiti di sini 38.500.000, 37 juta sampai dengan 50.000 free collected, apakah sudah betul 83.100.000? Jika sudah betul, maka dapat divalidasi kebenarannya. Keterangan lebih lanjutnya bisa kalian baca di sini ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu ya. Semoga video Ibu dapat menginspirasi kalian. Dan saatnya kerjakan latihan, tetap semangat. Sampai jumpa dan terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.